Haleluya. Shalom, saudara yang dikasihi Kristus. Selamat pagi. Apa kabar saudara di pagi hari ini? Sebelum kita beraktivitas dan sebelum kita berdoa, mari sejenak kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pagi ini akan dibaca dalam Matius 15 ayat 28. Firman Tuhan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjalani hidup sebagai orang percaya itu bukanlah pekerjaan ringan. Itu butuh ketekunan dan iman yang harus berakar kuat di dalam Tuhan. Karena jika tidak, kita akan mudah mengalami kekecewaan dan kepahitan saat menghadapi tantangan dan ujian. Tentunya kita pun tahu bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah luput dari apa yang dinamakan masalah, tantangan, dan ujian. Tokoh-tokoh besar dalam Alkitab juga mengalami banyak tantangan dalam kehidupannya. Seperti contohnya Yusuf dan Yosua. Sebelum janji Tuhan benar-benar terrealisasi dalam hidupnya, Yusuf itu harus melewati tantangan demi tantangan. Begitu juga Yosua, sebelum berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, suatu negeri yang berlimpah susu dan madu yang Alkitab bilang, dia harus melewati rintangan dari bangsa-bangsa lain yang berusaha untuk menghadangnya. Hari ini kita perlu belajar dari seorang wanita Kanaan yang anaknya sedang kerasukan setan. Ibu ini berhasil mengetuk pintu hati Yesus dan beroleh belas kasihan darinya, sehingga anaknya itu diselamatkan. Untuk menjangkau Yesus, ibu ini harus menghadapi tantangan yang sangat berat. Namun itu tidak membuatnya putus asa dan menyerah begitu saja. Dia terus berseru-seru kepada Tuhan Yesus, katanya, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Itu ada di ayat yang ke-22. Murid-murid Yesus pada waktu itu merasa terganggu dengan teriakan wanita itu dan berniat untuk mengusirnya. Sebenarnya wanita Kanaan ini punya alasan untuk kecewa dan undur, saudaraku. Apalagi ketika mendengar perkataan kasar Yesus kepadanya di ayat 26, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi dia tidak peduli. Imannya tidak menjadi lemah dan sama sekali tidak terpengaruh keadaan dan situasi yang ada. Dia tetap percaya bahwa dengan iman bahwa Yesus itu berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Dan karena ketekunannya itu, ia akhirnya beroleh jawaban seperti ayat yang ke-28 itu bilang bahwa maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudaraku, dimanapun kita berada, jangan pernah menyerah. Belajar dari wanita Kanaan ini yang tidak punya alasan untuk kecewa dan undur. Ketika saudara melihat ada masalah di pekerjaan saudara, jangan pernah menyerah. Ketika saudara melihat ada masalah dalam kehidupan rumah tangga saudara, ada Yesus yang sanggup menolong. Ketika saudara melihat ada sakit penyakit yang sudah lama diderita, percaya saja dengan kuasa bilur-bilur Yesus, saudara dapat disembuhkan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah kepada Tuhan kita. Pandang Yesus, Dia maha sanggup. Dia sanggup untuk mengatasi setiap persoalan, setiap masalah yang saudara sedang alami sekarang. Tidak ada beban, tidak ada apapun yang terlalu kecil untuk Dia selesaikan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan, firman Tuhan. Firman Tuhan itu tetap iya dan amin
sampai selama-lamanya. Saudaraku, di pagi hari ini kita ingin ada semangat baru lagi. Ada hal yang baru yang Tuhan persiapkan di hari ini untuk kita jalani. Ambil itu, imani itu, buat itu menjadi berkat bagi kita dan bagi keluarga kita. Dan bagi orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang berharap kepada kita, orang-orang yang menaruh segalanya pada kita. Jangan lupa saudaraku, jangan pernah menyerah pada hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini Engkau masih mengingatkan kami lagi lewat kebenaran firman-Mu untuk jangan pernah menyerah dalam menghadapi hidup ini, dalam menghadapi masalah kami. Kami belajar dari wanita Kanaan yang ketika dia punya masalah, dia tidak kecewa dan undur diri atas masalah yang dihadapinya. Melainkan dia datang membawa setiap itu kepada Yesus yang dia imani bisa memberikan dia jalan keluar. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang membawa masalah pekerjaan kami, membawa masalah usaha kami, bisnis kami kepada-Mu Tuhan. Jika Engkau izinkan ada dalam situasi yang mungkin tidak kami rencanakan di hari-hari ini, berikan kami jalan keluar, berikan kami petunjuk Tuhan, bukakan pintu untuk kami bisa menyelesaikan masalah kami Tuhan. Jikalau kami datang membawa masalah atau pergumulan di keluarga kami Tuhan, masalah dengan suami, istri, maupun dengan anak-anak kami Tuhan, kami tahu, kami percaya, kami membawa kepada Tuhan yang punya jawaban atas semua masalah kami. Engkau lihat ini Tuhan, dan Engkau berikan jalan keluar. Jikalau kami mengalami sakit penyakit, ada kelemahan tubuh Tuhan, kami yakin dan kami percaya ketika kami datang kepada-Mu, ada kuasa mujizat kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Kami klaim itu semua Bapa. Oleh bilur-bilur-Mu, kami sudah sembuh dan dipulihkan. Di hari ini Tuhan, hari yang baru lagi yang Kau jadikan untuk kami. Hari untuk kami berkarya, hari untuk kami menghasilkan sesuatu Tuhan. Kami siap untuk hari ini ketika kami sudah datang kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan hari ini Tuhan, setiap langkah kaki kami, Engkau lindungi, Engkau jagai. Untuk semua anggota keluarga kami juga jauh dekat, Engkau juga jaga, Engkau sertai hari ini Tuhan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan dan doa kita pagi hari ini sudah menguatkan saudara untuk menjalani hari ini. Gapailah hari ini, raih hari ini, hari yang telah Tuhan buat untuk kita. Haleluya, haleluya. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang berikut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.